Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk fasilitator yang saya hormati, rekan-rekan CGP yang saya hormati, untuk kasus ini, untuk step pertama sebagai coach adalah Pak Irfan, sebagai coach adalah Ibu Ratnawati, dan pengamat saya sendiri sama Pak Aksal. Pada kasus satu ini, yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sama, dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana menyikapi hal ini? Mari kita saksikan drama ini. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, Ratna, silahkan masuk. Ya nih, Pak. Ada waktunya, Pak. Oh Saya iya, ada. bincang-bincang sama Bapak. Ada. Inoa, ada masalah atau bagaimana? Iya, Pak. Saya sedikit ada masalah, Pak. Saya tidak bisa bekerja sama dengan dalam kelompok. Oh begitu. Bekerja sama, tidak bisa bekerja sama. Kira-kira ke sini untuk dapat apa supaya bisa bekerja sama temannya atau bagaimana? Saya ingin mencari solusi, Pak, gimana supaya saya bisa bekerja sama dengan kelompok, dengan teman-teman yang lain. Oke, berarti kalau begitu sebelum kita dapat solusinya, kita harus tahu masalahnya dulu, kenapa bisa seperti itu. Jadi saya mau tanya dulu, itu tidak bisa bekerja sama teman-temannya itu kenapa? Seperti apa masalahnya? Ini Pak, saya dengan teman itu susah menyatukan pendapat. Pendapat saya itu terkadang tidak bisa diterima dengan teman saya, begitu juga sebaliknya. Oke, ya. Terus selain itu masih ada? Ini Pak, karena saya sebenarnya bisa mengerjakan tugas walaupun tidak bekerja sama dengan teman. Oke, jadi ada dua masalahnya tadi ya, masih ada atau masih ada masalahnya yang lain? Kira-kira masalah waktu atau apa begitu? Kalau masalah waktu iya Pak, karena saya tidak bisa mengatur waktu dengan teman sehingga saya tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Oke, jadi ada 3 masalah inti ya, Ratna ya. Coba kita pecahkan satu-satu masalahnya. Yang masalah pertama tadi susah menyatukan pendapat. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya Pak, saya kan suka membantu orang tua, jadi pada saat waktu itu bertepatan dengan kerja kelompok, jadi saya selalu yang menentukan waktu sendiri supaya saya bisa gabung dengan teman di selang-selang waktu setelah membantu orang tua, begitu Pak. Jadi tadi ya pada saat mau bekerja sama waktunya susah sehingga pendapatnya juga susah disatukan begitu. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa itu menentukan waktu dengan baik? Mungkin bagus barangkali Pak berdiskusi dengan teman untuk mencari titik temu dengan kalau masalah waktu itu untuk menentukan waktu agar bisa bekerja secara berkelompok. Oke. Jadi kira-kira Ratna ini bisa berinisiatif untuk berdiskusi dengan teman-temannya menentukan waktu atau bagaimana kira-kira? Tidak Pak. Oke, jadi nanti seperti itu ya, disatukan pendapatnya dengan pendapat masalah waktu ya. Oke, selanjutnya masalahnya adalah apa namanya tadi? Bisa diulang lagi, masalah kan satu, waktu sudah bisa, pendapat sudah bisa juga diselesaikan, seperti itu ya? Iya Pak, karena saya biasanya menentukan waktu sendiri, sedangkan teman saya juga punya waktu sendiri, mungkin
di sini kami akan setelah berdiskusi dengan teman, mungkin kami akan melakukan voting untuk menentukan kapan waktu yang terbaik untuk kita sepakati bersama. Iya, berarti sudah didapat solusinya ya. Jadi masalah pendapat dan waktunya tadi. Jadi kira-kira Ratna dan teman-teman bisa bertanggung jawab atau berkomitmen untuk itu? Ya, saya dengan teman harus komitmen Pak terhadap keputusan yang kami ambil. Oke, jadi untuk itu kira-kira masalah waktu dan sebagainya bisa dilakukan kapan itu? Masalah kerjasama. Ya itu Pak, mungkin kami akan berkomitmen menuntut bekerja sama dalam segala hal, seperti penentuan waktu dan menyatukan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan kami. Oke. Kira-kira untuk itu butuh bantuan siapa? Butuh bantuan kira-kira? Benar. Butuh bantuan atau bagaimana? Yang mungkin yang akan kami ajak untuk membantu saya yaitu guru bahasa Indonesia Pak. Mungkin saya panggil dengan teman saya si Vika untuk membantu saya bertemu dengan teman-teman yang lain untuk membicarakan hal ini. Nah, oke. Jadi berarti tadi masalahnya sudah selesai ya, masalah waktu, masalah ini berarti nanti Ratna sudah bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kira-kira masih ada masalah lain? Masih ada yang mau ditanyakan atau sudah selesai masalahnya? Saya akan meminta secara langsung Pak kepada guru dan teman untuk membantu saya sehingga saya bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Iya. Oke, mungkin seperti itu ya. Seperti itu nanti kalau ada masalah kita ketemu lagi kalau masih ada ini. Yang penting bertanggung jawab dan komitmen saja untuk itu. Baik, Ratna, silahkan dilaksanakan. Ya, Pak Amrin bisa kembali Pak untuk atas diskusinya antara coach dengan coach. Setelah saya mengenai penyampaian tujuan coach, saya lihat sudah mengarah ke tujuan dan sebagai coach dia sudah menyampaikan dengan baik. Kemudian mengenai identitas, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu sudah mengarah ke situ. Coach sudah mengeksplorasi masalahnya dan menyampaikan kepada coach untuk mencari solusi-solusinya. Kemudian rencana aksi yang disampaikan, pertanyaan coach itu juga sudah mengarah ke rencana aksi. Kemudian coach dan umpamalik dari coach berhasil menemukan penyelesaian masalahnya. Misalnya tadi mengenai penentuan waktu, kemudian kesiapan untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian alasan komitmennya untuk merealisasikan itu sudah muncul juga. Mengenai tanggung jawab, sudah memberikan pertanyaan juga yang dengan baik, mengarahkan coach untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dari solusi yang diberikan oleh coach. Itu sudah tercover dengan baik pada dialog kasus ini. Terima kasih. Jadi kita teman-teman kita beralih ke kasus 2. Di kasus 2 ini yang bertindak sebagai coach itu adalah Ibu Ratna dan yang bertindak sebagai coach adalah Pak Aksar dan pengamat saya dan Pak Amrin. Untuk kasus 2 ini, bercerita tentang adanya seorang murid yang bercerita kepada gurunya karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya dikarenakan tidak mengikuti les privat. Dia merasa tidak diperlakukan tidak adil mulai dari nilainya yang tidak bagus, beda dengan yang lain dan sebagainya. Bagaimana tanggapan kelompok kami terhadap kasus tersebut? Teman-teman silahkan perhatikan adegan berikut. Silahkan.
Assalamualaikum Bu Ratna. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar nak? Ada yang bisa Alhamdulillah, Bu. Ibu bantu? Ada Bu, saya punya masalah Bu. Saya mempunyai masalah Bu, dan saya ingin mendapatkan solusinya dari Ibu. Ya, apa yang ingin kamu dapatkan atau tujuan apa yang ingin kamu dapat dari pertemuan kita ini? Jadi Coba kamu gini, Bu. ceritakan apa masalahmu. Begini Bu, jadi saya itu saat mata pelajaran Bu, saya merasa tidak nyaman karena Ibu itu selalu menyindir saya karena Ibu itu membuat atau melaksanakan les privat Bu, dan saya yang tidak ikut les privatnya Bu, dan saya merasa nilai-nilai saya itu berbeda dengan teman saya, nilai saya rendah dari teman yang lain. Saya merasa tidak nyaman saja Bu ikut mata pelajaran yang mempunyai les privat tersebut Bu. Ya, baik. Terus kira-kira apa nak rencana kamu sekarang? Jadi saya itu Bu ingin nilai saya itu seperti teman-teman yang lain. Jadi saya ingin ibu guru tersebut bisa adil lah terhadap nilai saya, dan saya ingin merasa nyaman dalam mata pelajaran tersebut, dan jangan ibu itu menyindir saya karena tidak ikut les privat. Iya. Terus kira-kira apa hambatan kamu yang kamu rasakan saat ini? Jadi hambatannya itu tadi saya merasa tidak nyaman pada saat mata pelajaran si ibu itu karena dia selalu menyindir saya Bu karena tidak ikut les. Ya. Itu Bu. Coba Ibu mau dengarkan. Coba ceritakan kira-kira apa yang menjadi sumber masalahmu sehingga kamu tidak bisa ikut les privatnya Ibu itu. Jadi masalahnya Bu itu kenapa saya tidak ikut les privatnya Ibu karena saya ini Bu, orang tua saya tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengikuti les privat tersebut, dan kita tahu sekarang Bu, ini PPKM diperpanjang lagi Bu. Jadi untuk makan saja itu susah. Ini Bu. Jadi apalagi mau ikut les privat. Ya itu Bu masalahnya. Ya, iya, berarti masalah biaya ya. Begitu. Lalu kira-kira apa yang kamu rasakan berbeda dari sebelumnya saat Ibu mengajar dengan kamu ikut les dengan tidak? Jadi perbedaannya itu Bu, saat Ibu itu mengajar saya merasakan tidak nyaman saja Bu. Ya. Karena saya sendiri yang tidak ikut les Bu. Iya. Apa kekuatan kamu untuk mencapai tujuan itu? Jadi kekuatan saya itu Bu, saya sebenarnya bisa belajar Bu, walaupun saya tidak ikut les. Saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya tidak ikut les, saya akan berjuang bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi itu Bu, kekuatan yang saya miliki. Walaupun saya tidak ikut les, saya akan berusaha untuk bisa mendapat nilai yang bagus dan maksimal. Iya. Baik. Sekarang kira-kira kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Jadi kemungkinannya Bu, saya tetap mungkin tidak akan ikut lesnya si Ibu itu yang membuat les privat. Tapi saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya tidak bisa ikut karena saya tidak bisa membayarnya Bu. Itu. Jadi itu yang kemungkinannya Bu. Mungkin kira-kira apa solusinya dari permasalahan kamu ini? Jadi solusinya itu Bu, saya akan konsultasi ke Ibu yang membuat les privat tersebut, menceritakan masalah saya. Dan mudah-mudahan si Ibu yang Bu Ani itu bisa memahami saya. Posisi saya sekarang begini, apalagi di masa pandemi. Ya, jadi itu saya rasa bagaimana Bu Ani itu memahami saya dan memperlakukan saya secara adil di pelajaran tersebut Bu. Iya.
Baik. Apa rencana rencana kamu yang ingin kamu lakukan dalam mencapai tujuan ini? Jadi rencana saya Bu itu saya mau ke rumahnya si Ibu Ani. Ya secepatnya Bu saya mau ke sana. Saya akan menceritakan semua masalah yang saya hadapi ini Bu. Dan mudah-mudahan dia Ibu Ani mengerti. Iya. Strategi atau kekuatan apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Jadi strateginya Bu, saya ingin saya akan meyakinkan Ibu Ani bahwa saya itu bisa juga ikut les tersebut, dapatkan nilai yang bagus tanpa ikut tes privat, dan saya akan meminta bantuan teman saya Bagas yang ikut tes privat untuk membantu saya. Jadi intinya saya akan meyakinkan Ibu Ani bahwa saya juga itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Betul. Apa ukuran keberhasilanmu dari rencanamu ini? Jadi ukurannya yaitu Bu, kalau si Ibu itu bisa memahami saya, ya itu sudah berhasil Bu. Kalau dia bisa memahami saya dengan keadaan saya seperti ini, ya tentunya itu sudah dikatakan berhasil dan memperlakukan dengan adil Bu. Oke. Apa komitmen kamu terhadap rencana ini? Dan siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen? Jadi komitmen saya Bu, saya akan menjalani masalah ini, dan saya akan menemui Ibu Ani. Saya akan pergi ke rumahnya segera saya akan pergi ke rumahnya Bu Ani. Komitmen saya akan bertanggung jawab, akan pergi ke rumahnya Bu Ani. Ya, kapan kamu akan mengadakan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Jadi insya Allah Bu, saya akan segera Bu. Tapi begini Bu, apakah kalau saya ke rumahnya Bu Ani, saya tidak akan dimarahi Bu? Saya takutnya dimarahi Bu Ani. Insya Allah Ibu Ani akan membuka peluang untuk menerima pendapat kamu dan unek-unek kamu. Insya Allah akan diterima itu. Yang penting kamu berkomitmen ya terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Saya sangat mau Bu untuk ke sana Bu, supaya saya merasa nyaman belajar di mata pelajaran Ibu. Kalau begini terus nanti saya yang jadi Bu. Jadi beban juga Bu. Kalau saya simpan terus, ini masalah mungkin tidak akan kelar. Jadi saya Bu akan segera ke sana Bu, dan saya akan meminta bantuan Bagas, ya teman saya, untuk sama-sama ke rumahnya Bu Ani, dan saya akan menceritakan semuanya Bu tentang masalah yang saya hadapi ini. Iya, semoga permasalahan kamu cepat mendapatkan solusi yang benar, dan mudah-mudahan Ibu Ani akan berbesar hati memberikan kesempatan buat kamu ya, sehingga kamu bisa ikut kembali belajar dengan merasa nyaman. Iya Bu, mungkin seperti itu ya. Iya Bu, makasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Semangat Nak, biar belajarnya lebih baik lagi. Baik Pak Amrin, silakan. Pak Irfan. Oke Pak Irfan, silakan. Oke, baik, seperti itu tadi dari kelompok kami kasus 2. Jadi untuk pengamatannya, saya sendiri sebagai pengamat, dari model cerita yang dilaksanakan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dari tujuannya bahwa Koci bisa menyampaikan tujuannya dengan baik, dengan dibantu dari arahan pertanyaan-pertanyaan dari coach sendiri. Kemudian identifikasinya, coach di sini saya rasa berhasil menggali permasalahan yang dialami oleh Koci, kemudian mencoba mengidentifikasi dan menggali kembali solusi-solusinya. Kemudian dari solusi-solusi tersebut, dari rencana aksinya, coach juga saya rasa berhasil untuk mengarahkan coachingnya untuk melakukan dan merencanakan rencana aksi terhadap permasalahan yang dialami. Selanjutnya, coach juga di sini untuk masalah tanggung jawab
sudah berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan semua rencana aksi dan solusi-solusi yang dipaparkan tadi yang berhasil digali oleh coachnya. Mungkin seperti itu dari kasus 2. Apabila ada tanggapan bisa ini supaya waktunya bisa dipercepat. Atau tidak ada Pak, Bu ya? Oke, baik, kita lanjut saja berarti ke kasus 3 karena tidak ada tanggapan. Kasus 3 saya serahkan ke Ibu Ratna. Oke, terima kasih Pak Irfan. Kita lanjut ke kasus 3 ya, di mana di sini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Amrin dan coachnya adalah Pak Irfan. Pengamatnya adalah saya sendiri, Ratnawati, dan Pak Aksar. Di mana di sini kasusnya adalah rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melaksanakan supervisi mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi dan tampak keberatan jika rekan saya mengajarnya tanpa menggunakan buku teks. Rekan saya ini mengajar dan hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, teman saya menyampaikan jika tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku tes. Pengawas tersebut merasa tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya dengan adegan ini bagaimana melaksanakan coaching, kita lihat adegan berikut ini. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik Pak Irfan? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana Pak Amrin? Baik. Alhamdulillah juga. Ya, saya lihat Pak Irfan ini kelihatan murung. Kira-kira ada masalahnya ya? Iya Pak, itu masalahnya saya ke sini mau konsultasi dengan Pak Amrin. Kemarin itu Pak, saya dapat teguran dari kepala sekolah karena ada pengawas yang datang ke sekolah Pak. Saya ada waktunya kira-kira Pak untuk itu. Ya insya Allah Pak Irfan, saya ada waktu saya untuk membagi cerita dengan Bapak. Silakan Pak, ada kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini? Iya Pak, saya mau minta pendapat kira-kira ada solusinya dari Pak Amrin ini Pak. Kan kemarin masalahnya seperti ini. Ada pengawas Pak, kan pas saya mengajar pengawas datang ke sekolah. Itu pas saya mengajar ternyata pengawas mendapati saya itu mengajar tidak pakai buku teks Pak. Jadi dapat teguran dari pengawas ya, tapi saya juga jawab begini Pak, kan saya mengajar pakai kurikulum, jadi apa salahnya kira-kira begitu Pak jawaban saya, tapi pengawasnya merasa tersinggung Pak begitu. Oh begitu, cuma gara-gara tidak membawa buku teks sehingga iya, Pak, iya. Merasa pengawas tersinggung. Pada saat itu waktu di supervisi mata pelajaran apa yang diajarkan Bapak pada saat itu? Saya belajar pelajaran bahasa Inggris Pak. Oh, nah, kalau begitu kira-kira apa yang menjadi fokus tujuan kita untuk pertemuan kita ini hari ini? Iya, itu saya rasa kira-kira bagaimana ke depannya itu Pak, supaya saya tidak kena teguran lagi Pak dari pengawas untuk selanjutnya. Oh begitu. Iya, saya kira-kira bagaimana untuk bikin itu ya, Pak, supaya jadi saya hanya membantu bagaimana kira-kira solusinya. Yang ingin saya minta dari Bapak dulu, kira-kira di peristiwa itu apa yang paling penting menurut Bapak? Ya, saya rasa juga itu Pak, merasa tentang perencanaannya Pak, perencanaan pembelajaran itu saya kayaknya belum terlalu baik Pak. Belum terlalu baik. Iya Pak. Iya. Apakah di dalam RPP Bapak yang dibuat ada kira-kira buku sumber di dalam? Iya Pak, ada kan di perencanaan ada sumber belajar di situ. Ada Pak. Terus pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber-sumber belajar itu apa saja yang digunakan saat itu? Nah, itu cuman pakai itu Pak. Cuman kan di RPP harusnya ada buku teks dan LKS itu Pak, tapi saya cuma pakai pengetahuan pribadi Pak, ini sama paling dibantu sama handphone Pak.
Oh begitu. Jadi terus di perencanaan yang Bapak buat itu sumber belajarnya apa saja yang muncul di situ? Itu Pak, ada tadi Pak, buku teks sama LKS Pak. Jadi ya itu yang kedapatan sama pengawas begitu Pak, akhirnya ditegur. Oh ya ya, berarti ini kan pengawas pada saat supervisi. Kayaknya kan sumber belajar seperti buku tes itu menjadi penilaian. Iya, Jadi iya. mungkin saja ketika Bapak ditanya mana buku tesnya, ya Bapak tidak apa namanya, tidak hadirkan. Nah, itu barangkali yang membuat pengawas tersinggung. Jadi kira-kira kalau misalnya masalah ini, apakah solusi yang ingin kita apa namanya, yang Bapak capai nanti? Saya berharap ini Pak, kedepannya supaya bisa membuat perencanaan pembelajaran sekaligus bisa membawa juga itu Pak buku teks dan mengajar sesuai dengan perencanaan awal begitu Pak, supaya tidak dapat teguran lagi. Mungkin begitu Pak. Kira-kira konsekuensi apa yang Bapak pertimbangkan untuk mendapatkan solusi itu? Ya, saya rasa Pak kalau sudah direncanakan seperti itu, kan kalau misalnya pas kebetulan ada pengawas lagi, saya sudah bisa tunjukkan bukti-buktinya Pak. Ada buku teks dan sumber belajar yang lainnya Pak, begitu. Apa perlu ada bantuan dari teman-teman kita, ataukah perlu ada konsultasi juga dari kepala sekolah mengenai masalah ini? Ya itu Pak, saya itu sebenarnya tujuan utama saya ke sini untuk diskusi juga sama Pak Amrin. Nah, jadi saya rasa karena Pak Amrin mungkin lebih baik di situ, jadi saya minta bantuannya Pak Amrin untuk membantu saya membuat itu Pak. Kira-kira bisa Begitu. itu Pak. Bersedia Pak Amrin? Insya Allah Pak, saya akan bersedia membantu Bapak sekaligus bagaimana Bapak bisa konsisten untuk tidak melakukan lagi seperti itu. Nah, Iya. kemudian kira-kira kalau misalnya Bapak sudah tidak melakukan seperti itu, kira-kira apa strateginya yang dilakukan untuk mencapai itu? Iya, kalau saya rasa strategi saya Pak, kembali lagi tadi ke apa lagi namanya, perencanaan dari awal membuat, kemudian tidak mengulangi lagi itu Pak, tidak mengulangi lagi, tetap mengikuti semua arahannya begitu Pak. Ya, kira-kira kalau ada hambatan, bagaimana mengantisipasinya itu? Kalau saya hambatan, kalau dilaksanakan ya mungkin konsultasi lagi Pak sama mungkin Pak Amrin, teman-teman yang lain, bisa ke kepala sekolah mungkin juga Pak untuk itu. Oh ya ya. Jadi kalau begitu Bapak sudah melakukan pembelajaran yang baik, tentunya harus membuat perencanaan dulu ya, mempersiapkan buku paket seperti LKS, media, kemudian setelah itu menguasai materi, memberi penilaian agar tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin itu yang saya juga lakukan seperti guru yang lain. Jadi mungkin harapannya pengawas seperti itu supaya buku paket itu harus dimunculkan pada saat proses pembelajaran. Walaupun Bapak sudah menguasai materi dan sudah melakukan seperti pada kurikulum. Terus kalau Bapak sudah punya rencana untuk melakukan yang terbaik dan berikutnya membawa buku paket, kira-kira apa komitmennya Bapak untuk menjalankan rencana ini? Ya itu tadi Pak, komitmennya jadi setiap mulai dipersiapkan semua pembelajarannya Pak. Perencanaannya kemudian dilaksanakan begitu Pak. Jadi tidak perlu jadi setiap pembelajaran memang sudah terencana dengan baik Pak begitu. Kira-kira apa perlu Bapak juga bisa konsultasi sama kepala sekolah, terus minta maaf atas kejadian itu supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Itu juga Pak, karena kemarin saya sebenarnya merasa tidak enak ini kepada kepala sekolah karena sudah dapat teguran dari pengawas gara-gara saya. Jadi kira-kira bagaimana itu Pak? Tidak apa-apa kira-kira kalau saya masuk ke kepala sekolah begitu? Ya sepanjang Bapak ini berniat baik untuk memperbaiki proses pembelajarannya, saya rasa kepala sekolah menerima dengan baik. Ya, sambil minta maaf atas kejadian itu,
Saya rasa ini adalah langkah awal Bapak untuk memperbaiki lagi supaya tidak terulang lagi. Saya rasa seperti ini saya sangat mendukung, Pak. Saya juga Iya, iya. apresiasi kalau ada keinginan Bapak untuk seperti itu. Iya, iya, Pak. Kira-kira kalau untuk menjalankan aksi ini siapa saja yang bisa membantu Bapak nanti dalam menjalankan komitmen ini? Ya, saya mau minta sama teman-teman juga Pak untuk selalu diingatkan bagaimana pada saat mengajar sumber-sumber belajarnya dilengkapi dan bagaimana kepala sekolah juga konsultasi, mungkin seperti itu Pak. Kalau begitu Bapak sudah punya komitmen, kira-kira kapan Bapak untuk menindaklanjuti dari komitmen itu? Ya, karena sudah dapat solusinya ini Pak, saya rasa kalau waktunya Pak Kepala Sekolah kosong, saya sudah masuk ini Pak sama RPP-nya juga kayaknya saya mau lengkapi dengan baik gitu Pak. Mungkin sesegera inilah setelah kita diskusi ini Pak. Oke, kalau begitu saya salut Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak yang sudah diputuskan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Iya. Ya, jadi harapan saya sebagai teman tentunya pembelajaran yang akan dilakukan ke depan, apakah ada supervisi atau tidak ada supervisi, tentu kita harus selalu membawa buku teks itu, termasuk perangkap-perangkap lainnya agar pembelajaran kita ini berjalan dengan baik. Apakah seperti itu Pak Irfan? Iya Pak, saya rasa seperti itu. Mungkin saya sudah dapat solusinya Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, terima kasih juga. Insya Allah mudah-mudahan permasalahan Pak Irfan ini bisa diselesaikan dengan baik tentang pembelajaran mengenai buku pakai itu, mudah-mudahan bisa dia bawa pada saat mengajar nanti. Demikian, terima kasih Pak Irfan atas kunjungannya kepada saya berbagi. Iya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Kami silakan dulu kepada pengamat untuk memberikan hasil pengamatannya. Setelah itu baru sesi kalau ada tanggapan. Terima kasih. Silakan Pak Aksar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya amati dari proses diskusi antara coach dan kunci tadi sangat bagus, sudah melalui tahapan proses tirta, di mana adanya tujuannya di sini tadi itu ingin mencari solusi ya dari masalah yang dihadapi kunci tadi. Jadi masalahnya kunci tadi itu dia ditegur oleh kepala sekolah karena dia tidak mengajar sesuai dengan FPP. Medianya tidak sesuai medianya dengan apa yang ditentukan di FPP atau tidak sesuai dengan bahan ajar. Jadi itu. Terus di sini juga kunci tadi saya lihat coachnya tadi itu dia sudah mengarahkan kuncinya untuk dia merasa bersalah sendiri. Dia merasa bersalah atas apa yang dilakukan kunci tersebut. Jadi coach tadi mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Tentu tidak benar. Jadi kuncinya merasa tidak benar. Jadi harus dia lengkapi. Jadi harus ikut RPP. Ya, kalau buku paket ya buku paket. Jadi itu. Terus masuk rencana aksinya juga sudah terarah tadi. Ya. Karena ada juga pembaliknya tadi. Nah, pembaliknya jadi di sini si kunci tadi itu akan berjanji untuk mengikuti rencana pembelajaran yang baik, RPP yang baik. Ya, akan menyusun perangkat pembelajaran yang benar, tidak seenaknya saja. Jadi dia harus ikut RPP tersebut. Terus yang terakhir itu T-nya tanggung jawab Tirta. Jadi di sini juga kuncinya diarahkan untuk minta maaf kepada kepala sekolah. Jadi coachnya tadi mengarahkan coach untuk minta maaf kepada sekolah supaya dia bertanggung jawab dan nantinya setelah dia minta maaf ya pembelajaran pasti akan
berjalan lancar dan tidak ada kesalahpahaman di antara kepala sekolah dan rekan guru tersebut tadi. Jadi dari semuanya itu proses Tirta ini tadi khususnya sudah bagus ya mengarahkannya ke dia mencari solusi sendiri. Jadi kuncinya dia menemukan solusi sendiri untuk dirinya. Ya, demikianlah tadi diskusi dari coach dan coach. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.